Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan penghematan anggaran APBN dengan memotong beberapa pos anggaran di kementerian dan lembaga untuk mencapai efisiensi yang ditargetkan sebesar Rp306 triliun. Menanggapi kebijakan ini, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma, Umar Syolahuddin mengatakan, pentingnya pemangkasan anggaran dilakukan secara selektif. Pemangkasan anggaran di sektor-sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Ada perbedaan antara pemerintahan Joko Widodo yang justru memberikan stimulus, sementara masa Presiden Prabowo justru melakukan pemangkasan anggaran. Pemerintahan saat ini pemotongan anggaran dilakukan secara selektif, dengan harapan berdampak penciptaan lapangan kerja, dan produktivitas tenaga kerja. Sementara stimulus pemerintahan Jokowi lebih memberikan kemudahan berinvestasi kepada sektor swasta, dengan harapan tercipta lapangan kerja dan giat ekonomi. Yang pertama, kalau di era Jokowi itu cenderung obral dalam konteks investasi dengan adanya pengeluaran diharapkan akan memberikan insentif bagi pertumbuhan ekonomi, gitu kan. Tapi kenyataannya tidak terjadi. Justru dengan belanja yang begitu besar tidak memiliki efek atau memiliki insentif terhadap pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Justru yang muncul akhirnya pemborosan. Itu yang pertama. Yang kedua, belanja yang begitu besar itu tidak menerapkan atau menentukan skala prioritas mana yang harus dilakukan agar memberikan efek ekonomi yang lebih besar. Nah, semacam itu. Itu yang kemudian dengan adanya belanja yang begitu besar yang diharapkan bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi itu tidak terjadi. Itu yang terjadi adalah pemborosan. Utang semakin besar, belanja semakin besar, tapi feedback dari pengeluarannya begitu besar itu tidak terjadi. Prabowo yang harus melakukan efisiensi, dengan harapan program-program sosial yang berkaitan dengan perlindungan sosial, subsidi, atau bantuan bagi kelompok rentan serta makan bergizi gratis, bisa berjalan sesuai janji politiknya. Namun jika pemotongan anggaran terlalu agresif, maka daya beli masyarakat dapat menurun, yang pada akhirnya mengurangi konsumsi domestik dan memperlambat pemulihan ekonomi. Mestinya kan dalam APBD atau APBN itu ketika kita mengeluarkan belanja itu harus dialokasikan atau dijalurkan atau distribusikan ke spot-spot yang memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan. Nah, semacam itu. Ini kan tidak. Ini yang kemudian belanja yang begitu besar tidak berpengaruh terhadap perbaikan atau pertumbuhan ekonomi. Sementara di eranya Prabowo, saya melihat di awal Prabowo menerapkan atau membuat desain birokrasi yang jumbo dengan koalisi Kim Plus, sehingga kaya struktur, miskin fungsi. Nah, semacam itu. Mestinya di dalam konteks birokrasi modern itu justru struktur itu harus lebih kecil. Fungsinya yang harus diperbesar. Nah, itu yang akan ditekankan adalah masalah kinerja. Strukturnya kecil tapi fungsinya banyak. Miskin struktur, kaya fungsi. Sehingga ditekankan adalah kompetensi, profesionalitas dari para SDM itu yang akan menjalankan fungsi-fungsi birokrasi pemerintahan, dan itu akan lebih efisien dan lebih efektif dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan. Sementara dalam konteks hari ini, ketika satu sisi Prabowo itu mendesain sistem atau desain birokrasi yang gemuk, sementara di sisi lain dia membuat kebijakan efisiensi. Ini menurut saya agak paradok semacam itu. Justru dengan adanya desain birokrasi pemerintahan yang gemuk itu justru akan menimbulkan inefisiensi atau beban anggaran negara yang semakin besar. Contoh misalnya
Menteri Hukum. Itu ada 3. Dulu jadi 1, sekarang ada 3. Ada Menteri HAM, ada Menteri Hukum, ada Menteri Keimigrasian. Kalau 3 berarti kan ada 3 kantor dan 3 urusan dan 3 SDM yang harus dipenuhi oleh anggaran negara semacam itu. Kalau dulu kan hanya 1 semacam itu. Begitu juga dengan Menteri Pendidikan, itu juga ada 3. Ini yang kemudian birokrasi yang gemuk ya akan menimbulkan tingkat inefisiensi yang begitu besar. Sementara di sisi lain saat hari ini misalnya Presiden memberikan atau mengeluarkan kebijakan tentang efisiensi semacam itu, sehingga ini agak paradok. Satu sisi ingin efisiensi, tapi satu sisi kemudian membentuk birokrasi yang sangat gemuk. Ini menurut saya kebijakan yang sangat paradok menurut saya. Pemangkasan anggaran harus disertai dengan strategi yang jelas untuk menjaga stabilitas ekonomi agar tidak menimbulkan ketidakpastian di dunia usaha. Karena, investor dan sektor swasta perlu mendapatkan sinyal bahwa pemerintah tetap berkomitmen pada kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Kalau terkait dengan efisiensi, dalam satu sisi saya agak sepakat ya. Memang dalam konteks keterbatasan fiskal untuk kebutuhan pembangunan, memang perlu adanya efisiensi. Cuman catatan saya adalah yang harus diefisiensi, harus di pengurangan itu alokasi yang mana. Nah, tentu saja ini sesuatu yang krusial bagi kementerian dan lembaga. Bagaimana dia bisa memangkas anggaran-anggaran di kementerian, di kelembagaan, departemen yang tidak perlu ya, yang tidak perlu atau tidak penting ya. Makanya ini menjadi ujian bagi para kementerian dan lembaga. Skala prioritas di dalam kementerian yang berujung pada target-target yang dicanangkan oleh Prabowo itu harus relate semacam itu. Memang betul dalam konteks ini perlu ada efisiensi. Tapi efisiensi yang mana misalnya yang harus dikurangi. Tapi kalau terkait dengan anggaran-anggaran publik, anggaran-anggaran untuk capaian-capaian indikator kinerja pembangunan di eranya Prabowo, saya kira itu perlu untuk terus dilakukan. Nah, ini menjadi tantangan bagi kementerian dan lembaga, skala prioritas anggaran-anggaran mana yang harus dikurangi atau dilakukan efisiensi sehingga uang itu bisa direfocusing, direalokasi untuk prioritas program. Salah satunya misalnya adalah program makan bergizi gratis ya, makan bergizi gratis ya, akan diarahkan ke sana, dan program-program yang lain. Bahkan di beberapa proyek-proyek strategi nasional kan sekarang sedang dievaluasi ya, misalnya tentang masalah PSN ya, proyek strategi nasional itu ada sekitar ratusan di seluruh Indonesia, itu akan dievaluasi kembali apakah mau diteruskan atau tidak semacam itu. Kalau diteruskan seperti apa, kalau tidak seperti apa. Dan saya kira ini menjadi hal yang penting, evaluasi terhadap atau review terhadap PSN di seluruh Indonesia, untuk kemudian anggaran-anggaran yang ada itu bisa direalokasikan untuk program prioritas pemerintahan baru Prabowo Gibran ke depan. Justru pemangkasan anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto adalah suatu urgensi untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pemangkasan anggaran dalam konteks efisiensi fiskal adalah kebijakan yang dapat dipahami, terutama dalam menghadapi kondisi fiskal yang kurang sehat akibat defisit anggaran yang besar serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk program-program prioritas seperti program makan gizi gratis. Nah, ini menjadi dilema bagi pemerintahan Prabowo ketika dia mengeluarkan kebijakan efisiensi. Tentu saja aktivitas-aktivitas kementerian kelembagaan itu akan dibatasi, misalnya kunjungan ke luar negeri, kegiatan di hotel, kegiatan kantor di hotel. Kalau kegiatan, misalnya kalau tahun sebelumnya bisa kegiatan di hotel sampai 100 kali misalnya, sekarang dibatasi misalnya 50 kali. Kalau 100 kali, kalau 50 kali kan berarti pemasukan pendapatan dari hotel kan akan menurun. Kalau pendapatan hotel akan menurun, tentu saja akan berdampak pada pemberian atau penerimaan pajak perhotelan semacam itu. Ini menjadi dilema. Satu sisi
ketika efisiensi maka sektor swasta, industri perhotelan misalnya itu pasti akan mengalami efeknya, dampaknya. Kenapa? Karena sebelumnya sebelum ada kebijakan ini, okupansi hotel untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan bisa sampai 100 kali misalnya. Sekarang dikurangi sampai 50 kali. Kali 50 kali kan berarti mengalami pengurangan, mengalami penurunan pendapatan. Kalau mengalami pendapatan, berarti kewajiban pajak hotel perhotelan itu akan diberikan ke kas negara juga akan semakin berkurang. Dan ini menjadi dilema memang terkait dengan masalah efisiensi ini. Ini menjadi tantangan bagi Prabowo dan para kementerian kelembaganya bagaimana mengendalikan kebijakan efisiensi yang mana dan seperti apa yang harus dilakukan dan efeknya itu seperti apa, itu yang saya kira harus dikaji oleh masing-masing kementerian sehingga kebijakan efisiensi ini tidak menjadi bumerang atau menjadi persoalan baru di kemudian hari, termasuk terkait dengan masalah pertumbuhan ekonomi, karena memang secara global, kondisi ekonomi global dan nasional kita dihadapkan pada kesuraman ekonomi. Target pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2025 yang mencapai 6,7 saya kira akan sulit, rata-rata sekitar 4-5%, dan itu tantangan tersendiri bagi pemerintah Prabowo Gibran ke depannya di tahun 2025 ini semacam itu. Kebijakan harus dilakukan dengan cermat dan teliti agar tidak menurunkan kapasitas ekonomi nasional dalam jangka panjang. Memang ada pilihan untuk memulihkan ekonomi, yaitu menambah hutang negara, efisiensi atau mencetak uang dengan jumlah banyak. Dari tiga pilihan itu, pemangkasan anggaran dan penghematan menjadi kebijakan paling tepat. Saya pikir saya lebih pada efisiensi ya, lebih efisiensi. Cuman efisiensi itu efisiensi yang terkontrol ya, efisiensi yang terkendali ya, dibanding daripada menambah utang baru atau menambah utang baru, mencetak uang semacam itu. Saya lebih sreg kalau misalnya efisiensi. Cuma catatannya adalah efisiensi yang terkendali. Artinya efisiensi mana yang harus ada pemangkasan anggaran dan tidak perlu ada pemangkasan anggaran. Itu yang paling tahu saya kira dari pihak kementerian dan lembaga, sehingga dengan ada efisiensi tidak berpengaruh, satu, terhadap pelayanan publik, yang kedua terhadap pertumbuhan ekonomi nasional semacam itu. Sehingga ini tantangan bagi Pak Prabowo dan kementerian kelembagaannya, bagaimana mengendalikan kebijakan efisiensi ini biar tidak berdampak buruk terhadap kondisi ekonomi nasional semacam itu.